Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Made Jabar Palapa Hakim. Saya dari Universitas Tanjung Pura. Jadi kali ini saya akan mendemokan project Java GUI yang telah saya kembangkan beberapa waktu yang lalu. Jadi seperti yang dilihat di sini, saya menggunakan tema dari Harry Potter, lebih tepatnya Hogwarts. Jika di Harry Potter itu Hogwarts adalah sebuah sekolah, di sini saya mengembangkannya sebagai sebuah perguruan tinggi. Jadi di sini Hogwarts, maksud saya project saya akan membantu dalam pendaftaran mahasiswa baru untuk Hogwarts. Untuk fitur-fiturnya akan saya jelaskan. Jadi ini adalah tampilan awal dari project saya. Welcome to Hogwarts College. Di sini bisa langsung keluar ataupun register. Jadi di sini selanjutnya di sini kita lihat di frame atau panel register ini tampilan untuk registernya. Jika belum memiliki akun dan jika sudah memiliki akun bisa langsung login. Username-nya bisa kita masukkan. Saya ingin namanya Trentan. Oh ya, di sini untuk username maupun passwordnya wajib menggunakan kapital. Jika tidak kapital, seperti yang dilihat, tidak bisa. Passwordnya 123 sign up. Ini adalah ID kita, mohon ingat. Trentan Muslim, lahir 29 matematika dan nilai-nilai saya akan perlihatkan. Trentan Muslim misalnya itu untuk nama kita tidak bisa menggunakan huruf angka, dan juga kita di sini masih belum diperbolehkan untuk menggunakan huruf kecil. Begitu juga untuk semuanya tidak diperbolehkan untuk menggunakan huruf kecil. Selanjutnya untuk di angka kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan huruf. Jadi saya akan menuliskan 82 78 91 8. Oke. Ini jika saya tidak mengklik ini, maka dia tidak bisa sign up. Mohon diingat, ID kita itu LW37 untuk Trentan Muslim. Oke, selanjutnya akan saya perlihatkan Trentan 123. Saya akan mencoba tambahkan 1 di sini dan tidak bisa. Jadi dia hanya bisa Trentan saja atau yang telah kita save. Itu saya menyimpannya di penyimpanan, bisa dilihat di sistem C. Saya membuat folder list analog A, data manual student, dan di logins. Dan di sini Trentan telah tersave. Mungkin saya akan menunjukkan jika kita hanya menggunakan login. Trentan tadi ya, Trentan 123 login, jadi bisa. Oke, jadi selanjutnya ini adalah beberapa panel seperti di sini. Ini about university ya, tentang Hogwarts. Saya tulis membuatnya itu, ini sebuah panel ya, sebuah label ya. Saya buat dia menggunakan Adobe XD, dan ini profil-profil alumni dari masing-masing asrama yang ada. Bisa kita lihat dari Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, dan sebagainya. Ini adalah panel asrama menjelaskan tentang asrama-asrama apa saja yang ada di Hogwarts. Bisa dilihat ini. Dan Gryffindor, Hufflepuff,
jurusan-jurusan yang ada di Hokwarts College. Bisa dilihat ini jurusan-jurusan yang bisa terpilih nanti. Dan ini daftar. Jadi tadi kita ingat ID kita adalah LW31. Sebentar, karena saya lupa ID-nya, saya akan lihat di dalam datanya. LW37. Baik, LW37. Oke, di sini telah auto terisi. Jadi kita tinggal mengisi jenis kelamin dan kita lulusan tahun berapa. Ini maksimal tahun 2017. Jadi setelah terlihat kalau misalnya kita salah memasukkan, dia tidak ada datanya. Kita pilihan pertama, jika saya tidak memilih, maka dia harus wajib memilih pilihannya. Saya akan memilih potion dan charm. Submit. Oke, di sini sudah terpampang data saya. Selanjutnya next. Di sini kita bisa memasukkan foto kita, foto kita. Ini saya akan mencoba foto ini. Coba. Saya nggak ingat ini foto apa. Oke. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan kita akan masuk asrama apa. Saya akan ini. Oke. Ternyata karena nilai rata-rata rapot saya itu hanya 80 dan tidak bisa mencapai nilai minimal rata-rata yang ada di potion atau charm, maka saya dinyatakan gagal. Tapi saya tetap di sini, jika saya masuk saya lulus, saya bisa masuk di asrama Hufflepuff. Sekarang saya next. Jika saya ingin mencetaknya, saya bisa mencetaknya di sini. Print. Dia akan langsung pergi ke dokumen dan kita bebas. Saya akan tulisnya namanya cetak. Save. Kita lihat di dokumen cetak PDF. Ya, ini hasilnya. Oke. Setelah itu ini seperti yang kita lihat, username-nya itu Trentan kan. Jadi di sini di auto tertulis Trentan, menyesuaikan dengan username yang kita masukkan. Dan ini adalah waktu hari ini, yaitu tanggal 17 bulan 6 2020 seperti yang terlihat. About ini tentang profil saya, dari nama saya Mada Jabar Palapa Hakim. NIM saya H10511911017 kelas A. Ya, rekayasa sistem komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Dan ini setelah saya demokan, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bagian dari aplikasi-aplikasi saya. Karena yang terpenting itu adalah di bagian home dan register, jadi saya akan menjelaskan di bagian register terlebih dahulu. Untuk bagian fakulti, mengapa dia bisa slide, saya menggunakan J-panel slider. Itu itu gimana jelasinnya ya? Itu saya dapatkan di GitHub, J-panel slider. Jadi dia bisa nge-slide, transisinya itu nge-slide, dan seperti yang kita lihat ini adalah codingannya untuk slide. Next panel 20 panel story J-panel slider. Jadi hanya saya pikir di fakulti itu hanya itu yang penting. Di about
itu hanya untuk memanggil frame, kita pakai cukup dispose. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di register terlebih dahulu. Bagian yang ada di register pertama, username, password. Kita harus menyimpan datanya di dalam text file. Kalau saya menyimpannya di dalam text file, jadi seperti yang terlihat, baik dari field username-nya itu, field ini tidak boleh kosong, karena jika kosong, keduanya atau salah satunya kosong, maka dia akan memunculkan sebuah message dialog, yaitu tidak boleh kosong. Dan jika kita tidak kosong, maka dia akan melakukan ini. Pertama, dia akan create folder dulu, seperti yang kita lihat di sini. Maaf, kita cek sebentar. Seperti yang kita lihat di sini. Selanjutnya ini, apakah ini ada atau tidak. Jika file F-nya ada, maka jika file F-nya tidak ada, maka dia akan membuat file. Jadi file F ini saya letakkan di C, lalu saya buat folder analog Amada, lalu di data mas student. Jadi di sini yang membuatnya adalah dari codingan NetBeans-nya, bukan saya yang membuatnya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada, misalnya folder ini tidak ada, maka dia akan membuatnya, otomatis dia akan membuatnya. Selanjutnya di read file, ini menggunakan exception try catch. Jika dia membuat dulu kan file reader, dia mengecek apakah filenya ada atau tidak di bagian logins nanti. Maksud saya di file logins, ini file yang tadi kita buka, di file logins. Jika ada, dia akan menulis di codingan itu file exist. Nah, jika kalau misalnya ini file not found exception, dia akan membuat filenya seperti yang kita lihat. Jadi kalau misalnya file ini tidak ada, file login ini tidak ada, dia akan membuatnya. Selanjutnya, setelah di read filenya ternyata loginsnya ada, kita add data kan. Saya di sini hanya menggunakan username dan password. Jadi random access file, dia akan mengakses file di logins. Dia akan mengulang-ulang untuk mencari datanya. Selanjutnya dia akan menulis username, lalu USR, dan ini untuk spasinya. Makanya yang terlihat di sini loginsnya, dia membuat 1, 2, 3, 4, 5. Dan nanti selanjutnya dia akan menulis ulang di sini. Setelah itu kita pergi ke cek data. Ini cek data, bukannya ini, kita ke conlines. Conlines ini fungsinya buat ini nggak masalah dihapus karena ini karena ini project saya yang belum jadi nggak masalah kalau nggak ada. Selanjutnya conlines ini fungsinya buat menghitung line yang ada di file tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang tadi jeli, di bagian sini itu ada con 1, con 2, dan seterusnya. Ini fungsinya, dia akan mengakses file, dia akan rough.readline n++. Nanti dia akan menuliskan number
nanti di ID-nya untuk membuat ID yang berbeda-beda, saya akan membuat ID itu LW. LW ini mutlak, ini saya singkatan dari Little Witch plus LN. Jadi ID-nya itu antara satu akun dan yang lain itu tidak sama. Selanjutnya logic. Ini logic untuk membuat ini di bagian loginnya. Jadi ini untuk bagian login. Random access file untuk mengakses file login txt lalu rw. Read. Selanjutnya ini untuk count untuk menghitung berapa baris yang telah dibaca, dan ini kita membuat string for name untuk meread datanya. Ini untuk username, ini untuk password. Ini untuk username dan ini untuk password. Lalu jika username-nya itu USR itu sama dengan sama persis dengan for username dan password itu sama dengan for password, maka akan ada sebuah show message dialog uin. Dan kita akan pergi ke panel home. Selanjutnya ini string nama, dan ini saya letakkan di sini fungsinya untuk supaya nama yang ada di field username itu yang telah dimasukkan bisa saya set di sini maksudnya. Jadi jika terlihat saya men-set nama dari sini. Public home string nama, saya buat nama sama dengan nama. Nah, selanjutnya kita lihat, jangan lupa di break supaya dia bisa berhenti. Ini untuk logika jika dia salah dan sebagainya. Lalu selanjutnya jadi tadi sekalian antara sync up dan login udah bisa dibilang satu paket. Selanjutnya kita lihat di bagian panel register 2. Ya, di sini kita akan memasukkan nilainya. Seperti yang tadi dilihat, kalau misalnya ID-nya itu berasal dari sini. Dari sini. Makanya dia tadi LW dan lain yang telah terbuat. Dia read file baru yang namanya file data mas student, yang kalau yang telah tadi dilihat, kalau dia tidak ada maka dia akan membuatnya. Lalu dia add di sini. Ini adalah beberapa, ini saya sesuaikan dengan apa-apa yang harus dimasukkan ke dalam tabelnya. Berjalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 8. Dia akan mengakses file mas student, dia akan menulisnya dan menulis ini. Oke, itu untuk di bagian ini. Selanjutnya dilihat ini, ya ini untuk register tadi sudah saya jelaskan. Lalu ini untuk bagian login. Lihat, bisa dilihat di logic ini ini namanya parameternya saya masukkan ke username 1.getText dan ke password 1.getText karena namanya memang itu. Sedangkan di logic yang di atas, setelah kita lihat ini string USR, dia bisa berhubungan. Selanjutnya ini untuk ini dia cuma hanya untuk kembali ke panel register biasa. Ini untuk codingan untuk kembali keluar. Ini panel register biasa. Jadi untuk
tidak bisa dinilai. Tadi kan kita lihat tidak bisa memasukkan dinama maksud saya tadi. Dinama tadi tidak bisa memasukkan angka dan huruf kecil. Ini adalah codingannya. Jadi jika karakter itu adalah sebuah digit, fvt.kik, fvt konsum, jadi dia tidak bisa memasukkannya. Begitu juga untuk jika karakternya itu lowercase atau huruf kecil, maka dia tidak bisa memasukkannya. Kalau ini untuk seni, untuk nilai seni. Jadi kalau karakternya itu adalah alfabet atau huruf, maka dia tidak bisa memasukkan datanya, tidak bisa memasukkannya ke dalam aplikasi. Begitu juga kita tahu di sejarah dan IPAS dan di MTK juga sama, dia menggunakan codingan yang sama. Selanjutnya di pernyataan ini adalah seperti yang kita lihat ini pernyataan, sebuah checkbox. Jika pernyataannya itu select atau tercentang, maka dia harus memastikan juga bahwa semua data itu tidak ada yang kosong. Jadi if lagi memastikan datanya tidak ada yang kosong. Lalu jika benar tidak ada yang kosong, dia else mengenablekan yang A. Dan ini juga. Dan jika dianya is selected, dianya tidak terselect, maka dia harus di false lagi, sync up-nya tuh harus false. Selanjutnya ini untuk di sync up, harus ini kita lihat di bagian sync up tadi kan, kalau misalnya nilainya tuh lebih dari 100 misalnya, saya akan tunjukkan. Jika nilainya lebih dari 100, apa yang akan terjadi? Saya akan menggunakan ini, tidak masalah. Bentar. Apa yang terjadi kalau misalnya nilainya itu lebih dari 100? Misalnya saya tulis 1 banyak lah ya. Jadi kita harus memastikan jika ininya tidak terklik, maka dia tidak disediakan ya, nilai lebih dari 100. Oke, kita lihat dia nge-add data dari id.getText dan sebagainya. Ini parameternya. Selanjutnya ini sama untuk tanggal lahir, untuk lahirnya. Ini untuk sekolah dan sebagainya. Kita lihat. Oke, untuk codingan di bagian register seperti yang kita lihat cukup sampai di sini. Ini hanya untuk registernya. Kemudian kita akan pergi ke home-nya. Jadi di home-nya akan saya perlihatkan beberapa. Jadi di sini saya banyak menggunakan panel, saya banyak menggunakan yang dilihat itu card layout, baik dari panel home. Ini juga memiliki dalamnya lagi misalnya isi home ya. Kita lihat ada about university, ada ini JP03, dan sini ada card layout lagi untuk ini data-datanya. Seperti yang terlihat ini data-datanya. Saya mengeditnya itu menggunakan Adobe XD juga. Beberapa menggunakan Adobe XD dan beberapa menggunakan Photoshop, tergantung dengan kebutuhan saya. Bisa terlihat ini ya, ini untuk kalau dilihat codingannya ya, salah satunya misalnya ini. Jadi saya banyak menggunakan ini untuk pindah-pindah antara panel. Untuk mengganti-ganti ini saya menggunakan ini, pertama remove all, revalidate, lalu menyesuaikan nge-add panel apa yang saya butuhkan. Misalnya saya butuhnya
harus pergi ke panel alumni Gryffindor, dan ini panel parentnya. Selanjutnya ini untuk hapus, supaya bisa terhapus ya. Ini panel dormitory-nya bisa terlihat. Ini konsepnya antara itu hampir mirip. Misalnya ini juga, ini untuk pembukaannya. Maksudnya pembuka itu ya supaya kosong aja. Ini panel kosong. Lalu ini untuk Gryffindor, untuk Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Ya, sama semuanya. Rata-rata itu menggunakan codingan yang cukup mainstream yang seperti ini. Saya hanya menyesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya mungkin untuk pendaftaran saya akan skip dulu, atau oh ya udah habis sisa ini. Untuk awal pendaftaran, pertama saya dia kan hanya menggunakan tabel biasa ini, tapi saya di sini kan awalnya kan kosong di codingan sini. Oh maaf, di sini ternyata. Dan yang pakai ini. Jadi pertama saya buffered reader BR sama dengan 0 pertama ya menggunakan Tigers juga ujung-ujungnya. String file path, dia file path untuk data Mahastudent yang tadi kita buat di untuk apa sih namanya, untuk data-data mahasiswa yang baru. Lalu ini file sama dengan ini file, parameternya kita isi file path. Ini BR sama dengan ini buffered reader. Ya. Default table model sama dengan default table model, tabel kebenaran model. Jadi ini untuk mengakses tabelnya. Ini nama tabel yang di sini saya tulis, saya kasih nama variabel tabel kebenaran. Ini kita menggunakan array di sini untuk mengakses tabel lines-nya. Lihat, bisa dilihat itu lines-nya itu menjadi array. Ini lalu kita ubah menjadi string, kita add data row-nya, kita split bagian ini. Kenapa di split? Supaya dia bisa sebagai tanda untuk bahwa ini kolomnya, misalnya kolomnya tuh udah selesai gitu. Jadi ada tulisan, ada misalnya ada ini, dia nge-split gitu ke kolom selanjutnya dan selanjutnya. Ini add row, data row yang tadi kita apply gitu. Setelah dia ditekan, otomatis sebenarnya ini udah terisi. Cuma karena saya atur dia di dalam sini, sehingga kita pergi ke sini dulu. Kita masuk ke ID. Tujuannya apa? Agar karena ketika kita masuk langsung ke sini, dia itu pastinya kan menampilkan semua data yang ada di tabel yang ada di sini. Bentar, yang ada di data Mahastudent nih. Jadi misalnya di sini ada banyak data nih kan, ada 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. 6 data itu akan dimunculkan di sini. Sehingga fungsi dari ini adalah kita memasukkan ID-nya. Setelah kita masuk ID-nya, dia akan nge-search. Saya akan melihatkan kodenya. Ini ketika kita tulis dan kita melepaskan jari kita dari keyboard, dia akan nge-search, data yang kita cari, data yang sesuai. Jadi dia akan nge-search, dia akan memilah, mencari data-data yang sesuai dengan apa yang kita masukkan. Misalnya kita masukkan LW 31, LW dan sebagainya. Di panel maksud saya di button ini,
kalau misalnya tabel kebenarannya itu kosong, maka dia akan tulis wajib terisi, diwajib terisi. Setelah itu dia akan pindah ke panel. Oke, sini oh ya, saya akan menjelaskannya lagi. Di sini nih, tadi mengapa ketika saya tekan dia langsung mengisi data semuanya, karena di sini ada codingannya juga. Ya, di sini ketika ini default table model sama seperti biasanya. Ketika tabel kebenaran misalnya get select row mendapatkan select row apa sih? Ketika terpilih lah, row-nya terpilih, maka dia akan otomatis menulis ini. Ini nama variabel text field-nya dia akan menyesuaikan. Misalnya dia di kolom paling pertama, yaitu kan kalau misalnya di array kan array 0, dia 0, 1 sampai terusnya. Tidak bisa lebih karena nanti dia akan jawab exception-nya itu array outbound gitu. Selanjutnya panel daftar kuliah, dia akan misalnya bisa dilihat di sini. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Di sini ketika sudah semua, maka di sini ini akan dilakukan beberapa perhitungan. Yang pertama, dia tidak boleh kosong sama seperti yang sebelumnya. Kalau dia kosong, dia akan mengeluarkan ini satu uang. Dan ini lebih dari 100 seperti yang sebelumnya juga. Jika dia tidak memilih jurusannya, maka dia akan keluar ini dan tidak bisa melanjutkannya. Ini saya coding 2 kali. Selanjutnya dia akan begini. Dia akan pergi ke sini dulu, data peserta. Dia akan seperti yang kita tahu ini string ini dia get text semuanya, lalu dijadikan variabel. Lalu ini seperti yang kita lihat ini seperti yang kita lihat ini kan nama-nama variabelnya itu sesuai. Jadi dia tuh mengubah dia itu mengubah yang tadi tuh dia ngeset seperti sesuai dengan yang ada di text field sebelumnya. Dan juga setelah itu kan ada button group, jadi dia akan menyesuaikan. Kalau misalnya yang terpilih ada man, maka dia akan set text man. Kalau dia terpilih yang woman, dia woman. Dan juga dia tadi kan ada 4 button untuk ada 4 button untuk tahun kelulusan. Dia juga sama, logikanya seperti ini. Hanya if else biasa. Ini adalah public solid untuk menampilkan waktu sekarang, yaitu tahun. Saya menggunakan format tahun, bulan, dan hari. Jika itu kita dapatkan get time. Setelah itu label waktu tadi yang ada di situ saya set format get. Ini adalah codingan untuk memasukkan foto. Oke. Selanjutnya ke ini, kesini tidak ada yang cukup spesial karena dia langsung pergi ke panel selanjutnya. Oke, panel selanjutnya ini adalah panel untuk mengakses foto. Bisa dilihat di sini. Ini adalah panel untuk mengakses foto. Panel untuk mengakses foto. Panel untuk mengakses foto itu kita pakai G-file chooser file. Ini untuk men-choose file untuk membuka file yang tadi kita itu. Kita direktorinya itu kita setnya itu di user.home. Jadi
ini yang saya rasa itu cukup public. Selanjutnya kita extension filter. Kita filter sebagai image atau JPG atau PNG atau GIF. Selanjutnya add user filter, kita filter result save dialog jika result GIF file approve option, maka dia akan mencari select file. Dan kita itu nanti dia akan, setelah ini dia akan men-size image-nya. Kalau misalnya kita tidak ada menekan apa-apa, dia akan ke sini non file select. Sudah, setelah itu di bagian panel lulus. Nah, di sini cukup unik karena saya menggunakan nilai. Jadi di setiap ini ada nilainya. Di setiap button misalnya terlihat ini misalnya nilainya 20, 80, 20 segala macam. Dia menyesuaikan dengan pertanyaannya, button code-nya. Jadi tidak akan bisa banyak jawaban. Ya, kita lihat kan. Jadi saya hanya membuat pertanyaan-pertanyaan psikologi yang sederhana dan hanya menyesuaikan dengan karakter-karakter yang ada di asrama ini. Nah, selanjutnya sebelum yang terakhir adalah sini dia akan menampilkan fotonya yang ada di sini. Selanjutnya dari semua itu yang nama pilihan pertama, pilihan kedua itu sudah terset dari sini. Dari sini nih sudah terset. Kayak perhitungannya dan segala macam itu sudah terset. Dan perhitungannya segala macam ini ada terlihat mengapa bisa gagal, mengapa bisa lulus. Jadi perhitungannya ada di sini. Jadi seperti yang kita lihat, jika hasil rapot itu maksudnya rata-rata itu lebih dari sama dengan 80, berarti dia lulus. Tapi bukan hanya itu, dan di sini kan dan bukan atau, dia juga harus setiap jurusan itu, misalnya jurusan passion ini, dia harus lulus sesuai dengan kriteria masing-masing yang telah tertulis di menu jurusan. Misalnya ini harus lebih dari 82, ini harus untuk MTK-nya itu harus lebih dari 82, dan untuk pelajaran IPA atau sesubnya harus lebih dari 81, rata-ratanya harus 80. Begitu juga definition, semuanya memiliki perhitungannya masing-masing. Bisa terlihat ini ada perhitungannya. Bisa dilihat ini perhitungannya untuk misalnya untuk di defense against us ini hanya perlu nilai rapot dan sebagainya. Jadi terlihat tadi kan nilai rata-rata saya hanya 80, dan sedangkan pilihan pertama saya itu kalau nggak salah quotient, pilihan kedua saya kalau nggak salah charm atau definition gitu. Kalau ini mungkin lulus tapi ininya gagal, jadi saya gagal, dinyatakan gagal. Tapi untuk asrama dia tetap lulus. Setelah itu perhitungannya dia ini apakah lulus atau tidak. Nah, setelah itu dia akan mencetaknya di sini. Di ini codingan untuk mencetaknya dia cukup simpel, hanya panel cetak.println. Ini saya menggunakan text area. Jadi saya rasa itu sudah semua codingan saya menggunakan beberapa aplikasi seperti Adobe XD atau Adobe Photoshop. Lalu icon-icon yang saya dapat rata-rata itu ukurannya kan besar atau tidak sesuai, jadi saya menyesuaikannya dengan Adobe XD atau menghilangkan backgroundnya dengan Photoshop. Jadi ini saya rasa tidak terlalu buruk, tidak terlalu susah.
terlihat aplikasi sederhana saya. Mohon dan kurangnya lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih telah menonton video saya untuk presentasi analisa algoritma